Selamat malam, Rama Ramadi, kalian Namita, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga semua yang hadir malam ini dalam kondisi sehat dan bahagia. Sadhu. Dan pada kesempatan ini tadi bincang-bincang dengan Romo juga kalian Namita, kalian Mita kita, Pak Korudi yang membuat program Abhidhamma ya dari bab 1 sampai bab 7. Dalam kondisi yang kurang sehat, kita pancarkan meta, semoga beliau mendapatkan jalan yang terbaik. Sadhu. Terima kasih sudah bergabung kembali di kelas Abhidhamma bab 8, malam ini hari Kamis, pertemuan ke-65, tanggal 24 Maret tahun 2022. Mari kita ulas kembali pertemuan ke-64 minggu lalu. Romo menyampaikan mengenai pembahasan Purejata ya, pembahasan Purejata Pacayo, kondisi kemunculan lebih awal dari sisi Pacaya Nidesa Wara, yaitu secara analitis. Nah, di sana kita sama-sama belajar bagaimana pembahasan secara analisa dari dua hal dari terkait dengan Patana ke-10 ini, yaitu Aramana Purejata dan Watu Purejata Nisaya. Untuk Aramana Purejata atau kondisi kemunculan objek yang lebih awal, kita ingat sebabnya atau pacaya damanya, yaitu selalu berkaitan dengan Nibbana Rupa 18. Minggu lalu Romo menyampaikan Nibbana Rupa 18 ini ditinjau dari fungsi kica. Nah, dari sebab atau pacaya dhamma fungsi kica inilah akan mengkondisikan pacayu panadama atau akibatnya menjadi 54 kama wacara cita. Lalu karena ini analisis, paca nika atau di luar kondisinya juga dijelaskan, yaitu di luar dari 54 kama wacara cita, tentu kita ingat ada 89 cita. Bila tidak termasuk dari 54, berarti sisanya adalah 35 cita yang berasal dari Mahagata cita 35 yang terdiri dari rupa wacara cita 15, arupa wacara cita 12, dan lokutara cita 8. Nah, ini mengingatkan kita kembali mengenai pembelajaran bab 1. Kemudian juga mengenai caku pasada ya, caku pasada sota pasada sebagai sebab atau pacaya damanya akan mengkondisikan, tentu kita ingat yaitu duba caku, diba caku, dan diba sota. Kemudian Romo juga memberikan homework PR mengenai pembahasan dari rupa ini terkait dengan sabang rupa. Kami sudah telusuri kembali, ini bisa dilihat dari bab 8, pertemuan ke-36, tanggal 9 September tahun 2021. Di sana ada pembahasan sahajata pacaya, kondisi kemunculan bersamaan. Itu di pertemuan ke-36. Tetapi alangkah lebih baiknya kalian Namita bisa memutar recordingnya dari pertemuan ke-34 sampai ke-39. Ini untuk melengkapi pembahasan sahajata pacaya yang menjelaskan mengenai sabarupa ini. Ya, PR-nya sudah dijawab ya Romo ya. Nah, kemudian mengenai Watu Purejata Nisaya, kondisi ketergantungan pada landasan yang muncul awal. Nah, kemarin Romo menggarisbawahi kenapa ada ketergantungan, karena pembahasan Watu ini ada kaitannya dengan Patana ke-8, yaitu Nisaya. Nisaya Pacayo, yaitu kondisi ketergantungan. Untuk Pacaya Dhamma atau sebabnya, Romo menyampaikan mengenai 5 landasan indera yang mengkondisikan munculnya pancawinyana. Salah satu syairnya yaitu caku yatanang atau caku pasada akan mengkondisikan munculnya dwi caku winyana dan cetasika 7. Tentu kita masih ingat waktu pembahasan mengenai 18 watu ya. 18 watu di mana ada 4 kondisi yang menyebabkan munculnya caku winyana. Salah satunya itu caku pasada. Dan yang 3-nya tentu kita masih ingat adanya
Objeknya rupa, kemudian adanya aloka, cahaya, dan adanya manasikara. Ini ada kaitannya dengan pembahasan terkait munculnya winyana, karena diawali dengan sebab yaitu Cakupasada. Baik, demikian kurang lebih ulasan dari pertemuan ke-64 minggu lalu. Malam ini kita akan lanjutkan, tetap semangat buat kita semua. Kita akan mulai dengan pembacaan nama Karapata. Pada Ramani Dwita, selamat malam, Sotiotu Namo Buddhaya. Marilah kalian namita semua, kita melakukan nama Karapata menghormat kepada Sang Tiratana. Kita konsentrasikan pikiran kita pada kata yang akan dibacakan. Arang Sama Sambuddho Bhagawa Uttang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Marilah kita mengucap bersama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, disilahkan. Terima kasih Romo, teman-teman sedharma sekalian, dimanapun kita berada. Marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya semuanya, selamat malam, Supihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini tanggal berapa? 24. Tanggal 24 ya, dengan 24 Maret 2022 kita melanjutkan pelajaran Abhidhamma Tasanggaha kita ya, terkait dengan patana, dan patananya adalah terkait dengan Purejata ya. Saya tidak begitu lupa. Kemarin kita sampai di mana pelajaran Purejata itu ya? Kayaknya sampai di itu ya, sampai di yang pembahasan analisis Romo dari Bante Sugata Wangsa. Romo menyampaikan Aramana Purejata dan Watu ya. Oh, pembahasan apa? Aramana Purejata dan Watu Purejata Nisaya. Itu sudah ya? Ya, sudah. Sudah. Oke. Baru sampai sayat ke berapa Romo, boleh saya tahu? Sudah selesai ya Purejata, Romo cuma hanya menambahkan aja. Romo. Oh, hanya menambahkan. Analisisnya kemarin itu mengenai analisisnya. Oh iya. Oke. Nah, nanti saya akan jelaskan juga menurut bukunya yang diterbitkan oleh Dhammadayada ya, baik oleh saya Daum Sapagawesi dan saya lain Naninika, atau dengan bukunya kalau saya lihat saya Dau Kandasa. Kita lihat nanti perbedaannya ya. Apa-apa. Semakin banyak buku yang kita pelajari, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan mutasi kalimatnya, bisa mendapatkan ilmu yang baik kan, begitu ya. Oke. Kita mulai kemarin terkait dengan sudah dari sampai caku sampai kaya. Coba tanya baru caku Romo. Saya perlu Romo. Caku sudah Romo. Sudah, caku itu hanya syair ke-1. Romo jelaskan secara global saja sampai kaya pasada. Oh, sampai syair sama ya nanti ya. Iya. Caku sampai kaya itu sama ya. Langsung sampai kaya ya tanang gitu ya, kaya winyana datuya, tang sampai yuta kananca damanang, purejata pacayana pacayo, sampai situ ya kalau kita. Iya. Oke, terima kasih. Ya,
Lalu kita berbicara kalau kita bicara Patana, gitu ya, Patana 24 terkait dengan Purejata, gitu kan? Dan kita pernah belajar bahwa kita sedang menggunakan buku Yang Mulia Bante Sugata Wangsa, gitu kan? Bante Sugata Wangsa ini kan pembagian Purejata dibagi dua, ya. Kalau di buku-buku lain kan 3 ya, dibagi 2, yaitu apa? Masih ingat? Yang pertama kita bahas kemarin, apa, objek ya? Ya, Aramana Purejata. Aramana Purejata. Dan kalau di bukunya dan Watu ya, sekarang kita bahas ya. Watu Purejata ya. Aramana adalah objek, Watu adalah landasan gitu ya. Dan Purejata adalah kemunculan lebih awal, tetap sama ya. 2 ini, kalau ini kita sudah pelajari di saya. Ya, di bab 8 tadi Romati sudah sampaikan. Tapi tetap karena ini adalah Purejata, maka kemunculan di momen statis ya. Di momen statis atau di momen kan ada upada. Kan kita kan ada upada muncul, titi berlangsung dan bangga lenyap ya. Bangga lenyap. Jadi di momen statis itu di momen titi atau tita sama ya. Baik itu aramana maupun Watu Purejata. Nah, minggu lalu saya kan sudah menyampaikan itu ya, terkait dengan tubuh ya, bahwa kalau kita berbicara, sekarang kita bahas ini Watu dari sisi Bante Sugata Wangsa ya, Watu, tapi kita ambil yang Watu Purejata. Sama ya teman-teman, Tairik sudah kita bahas bahwa untuk membahas ini kita butuh yang namanya kolam juga, sama 3 kolam ya. 3 kolam itu terkait dengan sebab, akibat, dan kondisi ya. Sebab pacaya dhamma, akibat pacayupanya dhamma, dan kondisi adalah pacaya. Pacaya satu ya, kondisi. Kita tahu ya, baik itu apa, Cakuya Tanang. Kemarin apa sih Romo, masih ingat kalimatnya Romo? Iya, Cakuya Tanang, Romo. Ya, dari sini kan ada Cakuya Tanang. Saya pakai warna hijau deh. Ada Cakuya Tanang gitu kan? Ada Cakuya Tanang. Terus apa lagi? Ada Sotaya Tanang ya. Iya. Ya Tanang. Ada apa lagi? Gandaya Tanang gitu ya. Ada apa lagi? Jiwaya Tanang gitu kan. Dan ada Kaya ya Tanang kan? Kaya ya Tanang. Akibatnya sama nih. Akibatnya adalah kalau kita bicara, ini adalah objeknya ya. Akibatnya apa teman-teman? Akibatnya adalah winyananya ya. Pancawinyana. Pancawinyana ya. Akibatnya ini adalah pancawinyana. Pancawinyana itu adalah bisa cakuwinyana, sotawinyana gitu ya. Gandawinyana maupun kayawinyana. Dan kalau cakuwinyana itu muncul, pasti ada 7 cetasika. 7 cetasika yang menyertainya. Apa 7 cetasika yang menyertai itu? Ada pasa, ada wedana, gitu kan? Ada sanya, ada sankara, gitu kan? Cetana ya. Ada cetana, pasa, wedana, sanya, Cetana, ekagata, jiwitindriya. Jiwitindriya, dan manasikara, gitu ya. 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk pancawinyana, baik itu cakuwinyana, sotawinyana, gandawinyana, jiwawinyana, dan kayawinyana, pasti disertai hanya dengan 7 cetasika saja. Gitu ya, hanya disertai dengan berapa teman-teman? Hanya 7 cetasika saja gitu ya.
Tetapi nanti kalau kita berbicara di Pacaya Nidesa kita tahu ya kondisi analisis gitu ya. Maka ada sair berikutnya, Romo, ya. Caku Winyana, Soto Winyana kan begitu kan adalah Pancawinyana ya. Yaitu ini ada sair berikutnya karena kita belum bicara batin ya. Yaitu yang rupang gitu ya, nisaya. Kalimatnya begitu. Yang rupang nisaya di sininya adalah manodatu cak mano winyana datu kita pernah belajar ya manodatu cuman 3, mano winyana datu berapa? 70. Berapa citanya teman-teman? 76, Rom. 76 ya. Nanti tolong kita sudah pelajari dia. Cak watanti gitu ya. Yang rupang nisaya itu artinya bergantung. Ya ini bergantung pada materi rupa ya. Materialitas gitu ya. Atau materiality boleh ya, materiality bergantung pada material itu atau material ini. Bergantung pada material ini tentu ini kalimatnya di mana? Ada di Hadaya Watu. Hadaya Watu karena kita pernah belajar syaratnya adalah ini harus berapa? Sebabnya harus apa? Harus nipana rupa. 18. Nipana rupa berapa? 18 ya. Dan Hadaya Watu adalah bagian dari Nipana Rupa 18. Di luar itu nggak bisa. Ya. Mano datu cak mano winyana datu cak watanti. Ini adalah maka muncullah elemen batin. Karena mano datu kan elemen batin ya. Maka muncullah elemen batin. Elemen batin. Yang disebut elemen batin itu nanti kita sebutkan ya adalah mano datu. Ya. Dan ada mano winyana nih, ca itu dan ya. Dan mano salah ya. Elemen kesadaran batin ya. Karena kita kalau saya harus pakai bahasa Indonesia kan. Kan ada winyananya ya, elemen dan elemen kesadaran batin. Tadi Romo Adi sudah sampaikan kalau mana datu hanya ada 3 cita, yaitu Sampirana 2 dan Pancadwara Wajana, gitu ya. Tapi kalau yang ini dari berapa? Dari 80. Sampaticana. Oh, Sampaticana 2 dan Pancadwara Wajana. Kalau ini dari 89 cita, potong Dwi Pancawinyana. Dwi Pancawinyana berarti ada 10 ya. Nih ya, potong ini ya, Dwi Pancawinyana. Potong yang 3 ini. Jadi 13. Jadi kalau potong 13 ada berapa total? 76 cita gitu ya, 76 cita. Nanti cita yang mana kita lihat ya. Nah, jadi sekarang kita lihat citanya nih ya. Nah, sekarang kita mau tanya nih, kan teman-teman tanya ya. Yang disebut dengan Hadayawati itu yang mana? Di momen apa sih Hadayawati? Ya, kita harus tahu bahwa rupa ini pada titik apa? Upasaya, Santati, Jarata, Anicata, gitu ya. Tetap setiap landasan kalimatnya gini loh, bahwa di setiap landasan jantung, gitu ya. Di setiap landasan jantung atau Hadayawatu ya. Yang telah muncul bersama, gitu ya, yang telah muncul bersama, ya, dengan kesadaran kelahiran Patisandi Cita, dengan kesadaran
kesadaran kelahiran kembali. Gitu ya. Jadi Anda, karena nggak mungkin jantung berdiri sendiri kan, ketika ada kelahiran kembali, Pati Sandi pasti ada hadayawatu di dalam, karena itu hasil dari karma kan. Nanti kita lihat kalau teman-teman nanti belajar ya, gini ya teman-teman ya, kita lihat di sini momennya nih di Manodatu itu yang mana, ya Manowijana Datu itu yang mana ya. Kita lihat di sini. Jadi yang sebut Manodatu itu adalah Santirana 2, 1, 2, 3. Ya, Manodatu itu adalah apa sih teman-teman? Manodatu itu 3 elemen. Ya, 3 elemen itu adalah yaitu Sampaticana, Sampaticana 2 dan Pancadwara ya. Ini Sampaticana. Ini kan ini Sampaticana nih ya, tuh ya. Sampaticana 2 dan Pancadwara. Itu dikenal sebagai Manodatu, gitu ya. Tetapi yang menarik teman-teman sekalian, yang menarik kalau kita lihat di bukunya siapa, di bukunya Bante Sugata Wangsa gitu ya, bahwa kalau elemen Manowijana Datu itu cuma 72. Nah, 72 itu dari mana gitu ya? Ya, dari mana kita lihat ya, teman-teman sekalian? Dia potong kalimatnya begini. 72 elemen itu adalah ada Manowijana Datu ya, kecuali 4 arupa aja. Karena kenapa 4 arupa wipaka nih? 76 potong ini teman-teman, potong berarti yang benar ini sebenarnya ya. Potong ini teman-teman, potong arupa wipaka 4. 1, 2, 3, 4. Ini kita jumlahin ya. Ini kan ini totalnya 12 ya. Totalnya 12. Totalnya 3. Karena ini nggak termasuk ya. Totalnya 2. Berapa lagi? Totalnya 24 dalam jumlah. Totalnya ini. Ini totalnya apa namanya? 15. Berapa tuh, Romo? Berapa totalnya? Ternyata ini nggak termasuk, Romo, ya. Ya, karena kenapa tidak termasuk? Karena di Manowipaka ini, di Arupa Wipaka gitu ya, di Arupa Wipaka kesadaran bawangga pertama dan seterusnya itu dengan 5 faktor mental di alam ini nggak ada pancakanda. Nggak ada pancakanda, Romo. Nggak lengkap pancakandanya gitu kan. Pancakandanya nggak lengkap. Karena kan kita berbicaranya kan, kalau kita bicara hadayawatu, Romo, hadayawatu landasan apa? Jantung. Harusnya dari di mana? Harusnya ada di mana? Dirupakan dia. Iya. Ini kan nggak punya rupa dia, Romo. Ya. Jadi kan ini kan landasan hadayawatu ini kan harus ada di rupa. Sementara kita tadi kan bahas yang begini, Romo. Kalau perbuatan yang warna biru nih ya, Romo nih. Nih ya, Romo nih. Saya kasih tahu biar Romo, biar teman-teman kenapa sih kok rupanya nggak semua gitu kan rupanya. Karena Romo bisa saja, teman-teman bisa saja lahirnya sebagai manusia ketika mencapai jana 1 di alam arupa di sini. Jana 2 di sini, jana 3 di sini. Ini kesadaran yang masih hidup kita. Seorang arahat bisa saja, atau seorang paceka Buddha bisa saja, atau seorang sama-sama Buddha bisa saja mencapai jana 1 di arupa, jana 2 di arupa, jana 3 di arupa. Tapi kesadaran ini tutup close. Kenapa? Karena tidak muncul di hadayawatu. Ya, jadi potongnya bukan 76 ya Romo ya. Berarti untuk kasus ini ya, untuk kasusnya watu ya, karena kita sedang bicara watu nih ya. Untuk kasusnya watu, karena kita sedang bicara watu nih Romo, watu. Kan watu lantu kan landasan. Yang namanya landasan kan ada hadayawatu, ya kan? Hadayawatu kan harus adanya di mana? Di rupa. Sementara Manowijana Datu ya, kan dari 76 cita minus potong 4
arupa wipaka. 4 arupa wipaka. Jadi minus 4 di total jadi berapa, Romo? 72 cita saja ya. Untuk kasus ini ya, Romo, kasusnya yang rupang nisaya gitu ya, mano datu ca, mano winyana datu ca watanti gitu. Ca watanti tentu kalimatnya seperti itu ya. Dipahami nggak, Romo? Kira-kira, Romo? Teman-teman pahami nggak kira-kira? Ada yang belum paham? Kalau belum paham, saya hapus, saya ulang lagi. Agak bingung, Romo. Ya, Romo Effendi, kenapa? Ulang lagi, Romo. Agak bingung, Romo. Oke, baik ini. Gak apa-apa, kita ulang ya. Kita kan nggak kejar. Kita sedang bicara apa? Urejata. Urejata itu apa? Sebab kemunculan lebih awal. Ya, sebab urejata pacayo ya. Pacayo. Sebab kemunculan lebih awal ya. Untuk membahas ini kan ada 2 nih. Yang kemarin kan kita sudah selesai ya. Aramana objek gitu kan. Aramana urejata udah beres. Ya. Yang sekarang kita bahas adalah apa? Yang kedua. Watu. Apa itu watu? Watu adalah landasan ya. Urejata adalah landasan lebih awal. Nah, kalau kita bicara landasan lebih awal, ingat ya, kalau kita bicara sebab, syaratnya harus apa? Syaratnya harus apa? Nipana, di awal nih, kita bicara nih, nipana, rupa, berapa? 18. 18. Ya, 18 ya. Kalau kita bicara akibat, akibatnya harus apa? Kalau kita bicara di objek, ya, akibatnya harus apa? Hanya kama wacara, hanya kama Wacara cita 54. wacara cita 54 untuk objek, tapi ya 54 ya untuk objek ya. Tapi untuk watu ininya tetap Romo, nipana rupa, tapi ininya bisa bebas dia. Nah, sekarang kita bilang begini. Watu di sini adalah kalimatnya nih, bahasanya dia ya. Bahasa syairnya dia ya. Yang apa tadi nama Romo? Yang rupang gimana? Masih ingat? Yang rupang nisaya. Gini. Saya harus jelaskan gitu ya. Kita bicara hadaya watu dulu ya Romo ya. Kita bicara hadaya watu nih ya. Kita bicara hadaya. Kita bahas cairnya dulu ya. Yang rupang nisaya ya. Yang rupang nisaya. Tadi apa yang rupang nisaya? Bergantung pada material hadadi ini. Yaitu materi ini adalah yang disebut material ini, makanya kalimatnya kenapa sampai hari ini tuh Romo jadi perdebatan kan hadaya watu. Masih ingat nggak kenapa hadaya watu jadi perdebatan? Karena di kitab Abhidhamma kalimatnya hanya itu yang bergantung pada material ini gitu kalimatnya. Gitu loh, kalimat matra ini siapa ya? Si hadaya watu gitu kalimatnya ya. Jadi kalimatnya yang rupang nisaya ini adalah kalimatnya jadi bergantung pada material ini gitu ya. Bergantung pada materi ini gitu. Nah, karena yang bergantung pada materi ini diyakinilah bahwa ini adalah apa teman-teman? Hapus pakai warna lain. Ini adalah hadaya watu gitu. Landasan jantung. Ya, landasan jantung ya. Nah, dia berakibat. Apa akibatnya? Akibatnya adalah mano datu. Ya, ca.
mano winyana datu. Saya gituin deh ya. Ini saya hapus biar teman-teman gampang. Jadi saya pikir gini tuh ya. Ini adalah kondisi tentu. Ya, oke ya. Nah, manodatu itu apa, teman-teman? Manodatu itu apa? Elemen apa nih? Manodatu adalah elemen apa? Elemen batin. Elemen batin. Elemen batin itu cuman ada 3, yaitu apa? 2 santirana. Sampaticana, Romo. Oh, sorry, saya salah dulu ya. 2 sampaticana. Ingat ya, santirana dulu ya. SC, Romo, SC. SC ya. 2 sampaticana dan 1 pancadwara. Gitu kan? Pancadwara wajana. Gitu ya. Kalau di total ini jadi 3. Ini adalah manodatu. Manodatu cuma elemennya 3. Ya. Sementara ini adalah elemen batin. Saya pakai tulisan yang lain. Ini adalah elemen mano winyana datu adalah elemen batin. Elemen Gitu kan? kesadaran batin. Elemen kesadaran batin. Elemen kesadaran batin ya. Ini adalah elemen kesadaran batin. Dan kita pernah belajar yang namanya elemen kesadaran batin itu ada 76 cita. Gitu kan? 76 dari mana, Romo? 76 adalah dari cita yang 89 di minus. Gitu kan? Minus apa? Manodatu 3. Ya, minus 3 manodatu dan minus apa? Dwi Pancawinyana 10. Dwi Pancawinyana 10 ya. Jadi 10 Pancawinyana, gitu kan? Kalau di total jumlahnya kan dari 89 potong 3 potong 7 kan harusnya kan 76. Gitu kan? Yang menghasilkan mano winyana datu. Tapi ini kan akibat nih. Tapi sebabnya di mana? Sebabnya di mana? Kita sedang bicara sebab di mana? Untuk kasus Purejata Pacayo, terutama di Hadadi Watu Purejata. Sebabnya di mana? Di rupa kan? Hadaya Watu kan? Sekarang Hadaya Watu landasan jantung harus ada tubuh nggak? Harus ada materi nggak? Ada. Harus ada materi. Padahal kita bicara rupa nih. Sekarang kita bicara rupa nih. Saya stop dulu. Saya ganti. Arupa ya, kita bicara arupa. Ini kesadaran apa? Yang biru nih yang saya tulis gitu. Ini kesadaran apa? Arupa, kusala apa? Arupa kusala kan? Kita bicaranya gitu kan? Tuh ya. Ini kan kusala cita yang arupa kan? Cita ini, kesadaran ini 1, 2, 3, 4. Ini kan jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 arupa kan? Siapa yang bisa melakukan itu? Siapa yang bisa melakukan itu? Seorang yang tihetuka. Siapa tihetuka nih? 1, 2, 3, 4. Ya. Harus tihetuka. Nanti kalau kita belajar lebih dalam, dari tihetuka ini harus dimulai dari UPK. Ini doang yang bisa nih. Ya, UPK. Karena ini modalnya adalah UPK. Ini modalnya UPK, ya, nggak mungkin Somanasa jadi UPK. Ini UPK nih. Ini UPK ya, 2 ini ya. Oke lah, kita bilangnya adalah 4 maha wipaka cita yang nyana sampai yutang ya. Nah, siapa yang bisa melakukan perbuatan maha kusala ini? Ya, manusia tentu ya. Kalau manusia dia mencapai jana, sebelum mencapai jana dia kan perbuatan baiknya di sini dulu nih. Dia mencapai jananya kan harus kalau dia 2 mahir dia bisa langsung jana 1, dia rupa. Tapi kalau dia nggak mahir kan dia harus naik dulu level jana 1,
rupa, jana 2 rupa, jana 3 rupa, 4 rupa, 5 rupa untuk di Abhidhamma, atau 4 rupa, 5 rupa di Abhidhamma, atau 4 rupa di Sutta. Setelah itu dia baru naik level pindah ke arupa. Tapi kalau sudah mahir, dia bisa saja di sini. Jadi kalau kita bicara mereka yang bisa melakukan ini adalah orang yang sudah punya gerakan jantung. Manusia, para biku, para sotapana, sakadagami, anagami, dia bisa melakukan ini. Dia masih hidup. Karena masih hidup dia punya landasan daya tunggal, punya daya watu enggak? Karena masih hidup dia punya daya watu enggak? Romo arti meditasi bisa mencapai jana. Punya daya watu, nggak mungkin nggak punya gitu kan? Sekarang ini arahat. Arahat ini kan perbuatan kuning ini kan dilakukan oleh orang arahat nih ya. Arahat ya jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 arupa, kiriya yang dilakukan oleh seorang arahat, baik itu seorang sama Sambuddha maupun Paceka Buddha. Kalau arahat, Paceka Buddha sama Sambuddha waktu dia melakukan ini dia masih hidup atau enggak? Masih. Kalau masih hidup dia punya hadaya watu enggak? Punya. Punya. Tapi kalau ini hasil, berarti dia dilahirkan di alam apa? Di alam Arupa. Apa? Arupanya apa? Tuh, saya belut tuh. Sesuai dengan jananya. Akasa dan cayatana. Cayatana. Kalau dia lahir di situ adalah lahir tanpa rupa. Kalau tanpa rupa, pertanyaan saya adalah hadaya watunya ada enggak? Enggak ada. Ada. Enggak ada, makanya saya tadi katakan dia minus nih. Dia minus lagi ya, kita minus. Jadi minus yang mana? Minus 4 arupa. Arupa apa? Wipaka. Kan buah. Ya. Jadi total, karena kan nggak ada hadaya watunya. Jadi totalnya ada berapa? Totalnya ada berapa? 76 potong 4, 72. Ya, jadi Romo, untuk elemen mano winyana dhatu dalam kasus watu purejata, gitu ya, hanya ada 72 cita. Sampai sini dipahami, Romo? Dipahami nggak sampai sini? Paham, Romo. Paham ya? Paham sekarang. Paham ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang, tapi kita sedang bicara, ini tadi kita bicara apa? Yang pertama nih kita bicaranya, momen hadaya watu pada saat apa? Pada saat apa? Patisan. Itu kan? Tadi kan saya bilang begitu kan? Setiap landasan jantung hadaya watu yang telah muncul bersamaan dengan apa? Dengan pati sandi, teman-teman. Kalau dengan pati sandi, nggak mungkin dia muncul. Kenapa tidak mungkin muncul? Karena pati sandi itu adalah yang membuat makhluk lahir di 4 alam arupa. Ya kan ini kan lahir. Ini kan pati sandi itu. Kalau saya klik ini yang berfungsi apa nih? Tuh, saya klik ini yang berfungsi apa? Pati sandi kan? Apa artinya nih? Ini adalah fungsinya kelahiran di alam asanya sata. Kalau di sini saya klik, fungsinya apa? Pati sandi itu nyalakan, lahir di alam apa? Winyana cayatana. Ya, kalau saya klik di sini, fungsinya apa? Pati sandi. Lahir di mana? Akincana cayatana. Kalau saya klik di sini, ini fungsi sebagai apa? Pati sandi lahir di mana? Newasanya, nasanya yata, newasanya, nasanya yatana. Sehingga kalau dia fungsinya pati sandi, maka kalau orang lahir di alam arupa, nggak mungkin dia punya hadaya watu. Kenapa tidak mungkin hadaya watu? Karena dia nggak punya rupa, gitu ya. Paham sampai situ ya? Nah, kita bahas yang kedua. Jadi kalimatnya begini ya Romo ya. Tadi kan kalimatnya adalah ini ada 3 momen, ada 3 pelajaran sih. Hadaya watu dilihat dari pada saat pati sandi, gitu ya. Kita lihat ya. Hadaya watu dilihat pada saat pati sandi bersamaan dengan munculnya bersama pati sandi. Nah, sekarang yang kedua nih Romo ya. Yang kedua kita lihat hadaya watu
pada saat momen niroda samapati ya. Ya, pada saat ini kan momennya pati sandi, sekarang yang kedua pada hadaya watu pada momen niroda samapati itu ya, samapati itu satu S-nya ya, niroda samapati. Ya, jadi kalimatnya di sini pemahamannya kalau seseorang keluar dari niroda samapati ini teman-teman ya, maka landasan jantung yang namanya hadaya watu yang sebelumnya telah muncul satu momen kesadaran sebelum. Jadi artinya gini, ketika dia keluar dari hadaya watu, dia muncul satu momen di upada yang dimana apa? Di mana ada yang namanya di hadaya watu. Orang kan sedang meditasi nih. Meditasi itu kan kalau kita memasuki niroda samapati kita pernah belajar. Siapa yang bisa memasuki niroda samapati? Ayo, siapa yang bisa memasuki niroda samapati? Niroda samapati itu dilakukan maksimal 7 hari, kalimatnya begitu ya. Karena kenapa? Karena rupa meter materi ini tidak bisa bertahan kalau tidak lebih dari 7 hari. Makanan terakhir nutrisi yang kita makan, kita bicara nutrisi ya, kita bukan bicara makanan ya. Kita bicara nutrisi, oja yang kita makan atau minuman yang kita minum terakhir kali itu hanya bisa bertahan di tubuh ini sampai 7 hari. Ya, kalau lewat dari 7 hari maka tubuh membutuhkan nutrisi baru. Kenapa? Sehingga para arahat dan para anagami, Paceka Buddha dan Sama Sambuddha ketika memasuki niroda samapati paling top 7 hari. Kasusnya apa? Kasus misalnya ketika Sama Sambuddha untuk pertama kali mengucapkan terima kasih ke bawah pohon Bodhi, dia menatap pohon Bodhi tidak pernah berhenti dengan mata telanjangnya. Ini berarti Sang Buddha memasuki niroda samapati. Ya, nggak bergerak tuh. Nah, pada saat dia keluar dari niroda samapati, maka momen pertama kesadaran muncul di hadaya watu. Gitu teman-teman. Paham nggak sampai situ? Sampai situ ngerti nggak teman-teman? Ya? Ngerti mau. Ngerti ya? Oke ya. Oke, jadi sehingga akhirnya teman-teman sekalian akibatnya apa? Gitu kan? Akibatnya maka kalau dia seorang anagami di momen ini sebagai sebab maka jadi anagami pala. Karena yang bisa melakukan ini kan adalah seorang anagami ya, anagami pala, atau kalau tidak anagami pala, dia seorang arahat pala. Arahata pala. Karena yang bisa memasuki niroda samapati adalah mereka yang sudah mencapai pencapaian anagami dan arahat, ya. Dan ingat ya, yang bisa memasuki niroda samapati adalah mereka yang telah menguasai jana 9 di Abhidhamma dan jana 8 di Sutta. Ada nggak anagami atau arahat yang tidak menguasai jana? Ada, sehingga dia tidak bisa memasuki niroda samapati. Gitu ya teman-teman ya. Tapi nanti sebenarnya sih kalau saya bilang mestinya nggak begitu ya. Seorang anagami, seorang arahat dia membutuhkan jana untuk dia bisa vacation gitu ya. Gitu kalimatnya. Dia karena dia jalan-jalannya kan nggak ke mall. Kalau kita kan jalan-jalan ke mall. Kalau dia jalan-jalannya memasuki niroda samapati. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, untuk kasus ini gitulah untuk kasus kenapa anagami disebut yang tidak kembali? Maksudnya apa nih? Kita pernah belajar ya. Kenapa anagami disebut tidak kembali? Tidak kembali itu maksudnya tidak kembali di alam kama bumi. Kama wacara sugati bumi lah ya. Gitu ya kalimatnya ya. Lalu kalau arahat adalah apa? Arahat itu apa teman-teman? Orang yang sudah selesai. Iya, orang yang telah memadamkan gitu ya, itu kan nggak mungkin kembali. Jadi untuk kasus niroda samapati ini teman-teman ada yang jadi kalau orang sudah selesai memasuki niroda samapati dalam waktu Purejata, maka dia akan masuknya keluar dari pencapaian niroda muncul di momen hadaya watu pertama kali. Satu momen hadaya watu berarti di momen apa? Di momen titi, keberlangsungan. Karena ketika dia jatuh dari atau keluar dari niroda samapati kan dia memasuki hadaya watu di kemunculan dan di fase yang namanya fase start titi, keberlangsungan. Gitu ya. Terakhir nih kita bicara untuk kasusnya yang bukunya Wensugata. Nanti kita akan pindah ke buku yang lain gitu ya, supaya teman-teman punya kaya ilmu.
Lalu untuk kasus berikutnya, hadayawatu di momen apa? Hadayawatu di momen yang nomor 3 ya. Nomor 3 di momen cuti. Cuti itu apa artinya? Meninggal ya. Meninggal, cuti cita ya, meninggal dunia. Nanti pada proses kesadaran menjelang kematian, ini saya tulis dulu biar teman-teman tahu ya. Kalau teman-teman ntar nggak tahu, nah, apa sih itu Romo gitu ya. Saya tulis dulu ya. Keluar gitu kalimatnya, bahasa Indonesianya keluar gitu ya. Keluar dari pencapaian pemadaman. Pemadaman gitu ya. Karena padam ya, atau kalimatnya niroda. Niroda samapati ya. Lalu landasan jantung atau hadayawatu, landasan jantung atau hadayawatu, gitu ya. Landasan jantung atau hadayawatu yang sebelumnya telah muncul satu momen yang muncul sebelum satu momen. Sebelum satu momen itu apa maksudnya? Sebelum apa? Artinya gini, artinya bukan sebelum satu momen ya. Sebelumnya yang telah muncul satu momen kesadaran sebelumnya. Satu yang muncul sebelum satu momen kesadaran sebelumnya. Kesadaran sebelumnya. Kita tahu nih, misalnya saya katakan kan dia sedang memasuki niroda samapati 7 hari atau maksimal atau tekadnya sesuai, ada yang kalau para Buddha kan kalau kita mengucapkan sadu aja sang Buddha bisa langsung masuk niroda samapati karena di dalam sutta dijelaskan kalau seseorang yang keluar dari niroda samapati lalu kita memberikan persembahan dana kepadanya, 7 hari arahat arahat apa 7 hari langsung kontan jadi konglomerat. Makanya kenapa banyak orang berduyun-duyun pergi ke negara-negara Buddhis yang disinyalir itu kalimatnya mereka sudah mencapai anagami atau arahat sehingga selesai memasuki niroda samapati biasanya para biku berpindah patah menerima persembahan makanan. Nah, pada saat kita memberikan persembahan makanan dan biku tersebut selesai memasuki niroda samapati, kita kontan berbuat tukama baiknya dan bisa menjadi konglomerat kalimatnya ya, bukan menjadi Krisi Rich hari ini ya, gitu ya Krisi Rich ya. Dan jadi kayak gitu ya, ketika dia keluar kan dia masuk ke kesadarannya kan di hadayawatu nih ya, di hadayawatu, dan kesadaran hadayawatu kan upada titi, jadi satu momen itu sebelum satu momen sebelum ini, apa satu momen sesudah ini maksudnya, kalimatnya bahasa Indonesia gitu sih ya, hadayawatu yang muncul sebelum satu momen kesadaran sebelumnya. Jadi sebenarnya kalimatnya itu ya teman-teman ya, dipahami lah karena bahasa Indonesianya mungkin kurang tepat, tapi mohon dimaklumi gitu ya. Tapi artinya di momen ini ya, di momen titi. Nah selanjutnya, kalau kita bicara cuti, kematian ya, di momen kematian ini di mana dia? Tentu kalau kita bicara di hadayawatu, momen kematian itu, kita tulis di sini ya. Nanti teman-teman kita belajar cuti kematian itu di bab 5. Ya. Dan nanti kita belajar cuti, dan kalau teman-teman juga pernah belajar di bab 8 juga ya, bahwa cuti itu meninggal dunia itu kalau jawananya jadi 5 ya. Nanti di momen cuti itu di mana di momen cuti itu sebenarnya sangat dekat dengan momen patisandi ya. Dan dia munculnya objek terakhir di patama itu berarti di objek upada ya. Karena dia muncul hanya di objek upada, nggak muncul lagi karena lemah, maka kamaja, karena jawabannya jadi 5. Kayaknya saya pernah ngomong itu di bab 8 juga ya, nanti kita carilah ya teman-teman. Nanti kita akan perdalam lagi juga pada saat kita belajar patisandi bahwa nggak cuti di bab 5, gitu ya teman-teman. Nah, pada proses menjelang pada proses kesadaran menjelang kematian,
Ada proses menjalankan kematian. Landasan jantung terakhir muncul 17 momen. Landasan jantung muncul tetap 17 momen. Ya. Tapi walaupun muncul 17 momen, jawabannya hanya ada tinggal 5. Tapi jadi itu bawangganya lebih banyak dia, ya. Setelah jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, bawangga, cuti, langsung pati sandi. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu kita pernah belajar itu ya. Teman-teman lihat di Anantara. Kalau tidak salah di Anantara Pacayo ya. Kemarin tugas Romadila gitu ya. Landasan jantung pada muncul di 17 gerbong ya. Kita kalimatnya begitu kan, kita sepakatnya gitu kan teman-teman ya. Saya nyari on dia. 17 gerbong. Di 17 gerbong dihitung mundur gitu kan. Dihitung mundur dari kesadaran kematian. Saya sudah jelaskan ini di Anantara Pacayo kalau tidak salah. Karena dia 17 momen gitu ya, 17 momen, tapi kita tahu bawangganya hanya momennya itu hanya ada begini nih, kematian itu kalau kita lihat masih ingat nggak nih? 17 momen itu jawabannya hanya 5 ya. Kita lihat di sini ya. Ini di sini ya. Kita bicara di Persitawiti ya. Ya teman-teman, hanya ada apa namanya? Hanya ada 5 dari 17 momen itu, karena jawabannya berkurang hanya tinggal 5, maka dia jawabannya hanya tinggal 5, maka tetap 17 gerbong tapi hanya ada 17 bulatan. Kalimatnya begitu, hanya 17 bulatan. Ya. Kita tahu nih misalnya kita mundur ya. Karena sebenarnya bisa dilihat teman-teman ini kan pati sandi nih. Ini adalah pati sandi kan. Bisa saja cuti ada di sini. Nih, cuti nih. Ini adalah cuti, cita. Tuh, jadi cuti sama pati sandi itu kenapa dia punya kesadaran yang sama? Karena ketika Anantara Pacayano bahwa setelah cuti karangan Theravada Buddhis tidak mengakui adanya alam Anantara bawah atau alam alanyana winyana, alam di bawah kesadaran. Jadi seolah-olah kalau di agama lain kan, agama Buddha khususnya dari mazhab yang berbeda, mengatakan bahwa kalau orang meninggal dunia maka rohnya atau jasadnya atau rohnya akan baru cuti atau akan mati sandi, akan lahir kembali kalau sudah 49 hari. Ada yang bilang 7 hari gitu kan, ada yang bilang setahun. Makanya orang Tionghoa kalau tidak mau kesalahan 3 hari diperingati, 7 hari diperingati, 100 hari diperingati, setahun diperingati gitu kan, bahkan 3 tahun diperingati gitu ya. Nah, kita tahu nih nanti pernah belajar ini momen cuti. Momen cuti itu kalau kita bicara di Anantara Pacayo adalah momen terakhir di bawangga, tapi di pas saat di upada kemunculan. Ya. Nah, jadi kita misalnya ini adalah bawangga. Ini jawana 5, jawana 4, jawana 3, jawana 2, jawana 1. Gitu ya. Tapi ini tidak di Wotapana, ini di bawangga. Ya. Ini di bawangga. Ini momen apa? Misalnya kalau dia muncul dan nimitta gambaran menjelang kematian, ya, gambaran kematian, nanti dia hanya di momen sebenarnya di momen caku winyana, jadi sehingga dia bisa melihat masa lalu, ya. Dia seolah-olah melihat kembali ke flashback masa lalu. Tapi kenapa? Karena bawangganya di sini ada bawangga di momen bawangga upada inilah tamanya melemah sehingga pada saat diputuskan tidak menjadi panca duaranya lemah,
caku winyananya lemah sehingga tidak menghasilkan tidak menghasilkan keputusan. Jadi jawananya hanya tinggal 5 di sini. Ya, hanya tinggal 5 di sini. Di momen ini jawananya. Ini jawananya hanya 5. Nanti teman-teman lihat lagi ya Romardi ya. Karena kita tidak menyelesaikan itu ya. Ya. Saya pernah jelaskan itu pokoknya di bab 8 juga ya Romo. Gitu ya, teman-teman ya. Terus kalimat berikutnya saya tambah lagi ya kalimat berikutnya karena kita akan memasuki saya hapus ya teman-teman. Nih. Kalimat berikutnya adalah yang tangrupang, lalu ada mano, kembali nih, mano datu, tang, sampai yutang, gitu ya, sampai yuta, kananca, kan nanca, gitu ya, kananca, damang. Kalimat mau terakhir nih ya, damang. Tuh. Kalau kita lihat di momen ini ya, ini momen sebab, ini akibat, ini ya kondisi. Gitu ya. Apa itu tangrupang? Tangrupang adalah dead material. Apa itu dead material? Itu apa sih namanya? Materialitas itu gitu ya. Materi itu gitu ya, materi atau rupa itu gitu ya. Rupa itu. Terus manodatu sama ya. Manodatu yang menyebabkan kalimatnya gitu ya. For the mind, element, and the phenomena associated with it. Jadi kalau gitu adalah menyebabkan gitu ya, menyebabkan munculnya elemen batin, dan faktor mental yang menyertainya. Nah, jadi kalau sekarang saya tanya, kalau ini kan berarti hadayawatu dong ya, materi itu. Makanya kenapa saya katakan kan, kalau teman-teman nanti belajar rupa, kita belum belajar rupa secara online ya. Nanti belajar rupa dari 28 rupa, hadayawatu menjadi kontroversi. Kita jelaskan kenapa dia kontroversi. Karena itu tangrupang gitu kali, materi itu. Dan sehingga materi itu yang mana? Ya orang bilangnya adalah hadayawatu. Landasan jantung, gitulah kalimatnya ya. Landasan jantung tertentu di 3 jenis di atas. Tertentu di 3 jenis. 3 jenis itu di mana? Di momen apa nih? Momen pati sandi. Momen apa lagi? Niroda sama pati. Di momen cuti cipta ya. Gitu ya teman-teman ya. Maka jadinya apa? Manodatu, tapi sampai yuta kananca damanang, berarti manodatu itu berarti teman-teman akan ngerti kalau yang manodatu itu berarti ada apa saja? Ada pancadwara wajana kan? Ya. 1 isinya apa? 1 pancadwara wajana. Pancadwara wajana itu ya, pancadwara wajana itu teman-teman sekalian cetasikanya ada berapa? Kita lihat. Dan 2 santiran sampaticana ya. Sampaticana. Kan ada tang sampai yuta kananca damanang, ini berarti cetasikanya. Kalau ini cetasikanya berapa? 7. Ya, 7 cetasika ya. Kalau ini berapa? Salah ini ya, salah. Ini 7 ya. Yang ini berapa? Pancadwara. Masih ingat nggak berapa pancadwara? Kita lihat aja nih programnya Korudi. Ya, kalau kita lihat programnya Korudi, nih pancadwara berapa cetasika? Berapa teman-teman? 10 cetasika ya. Berarti ada siapa? Ada Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindra, Manasikara,
Witaka, Wicara, Adimuka. Jadi ketika Pancadwara ini muncul, ada 10 cetasika yang menyertai. Karena Tang sampai Yutaka Nanca Damanang, maka kalimatnya ini ada 10 cetasika saja. Ini ada 10. Jadi kalau kita total ya hanya 10 kan ini kan masuk bagiannya ya. Jadi ini cetasikanya ada 10 cetasika. 10 cetasika itu 7 santi 7 Sabacita Sadarana tambah Witaka, Wicara, Adimuka. Tang sampai Yukanan Cadamanang adalah 10 cetasika. Ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalimat berikutnya teman-teman sekalian, ada kalimat kan Tang Rupang Manodatu Tang sampai Yukanan Cadamanang. Ada tambahan lagi nih kalimat terakhirnya ya. Mano Winyana, Mano Winyana. Nah, Mano Winyana Datu ya. Gitu ya. Tang sampai Yukanan Cadamanang. Tam sampai Yuta Kananca Damana. Gitu. Apa itu? Tadi apa? Manowinyana itu apa? Teman-teman saya pakai tulisan yang sama. Menyebabkan gitu kalimatnya ya. Menyebabkan apa? Munculnya elemen kesadaran batin. Ya. Beserta faktor mental yang menyertainya. Beserta faktor mental yang menyertainya. Gitu, ya. Nah, jadi isinya apa nih, teman-teman? Berarti isinya berapa? Tadi ya tahu ya. Ini sama ya, landasan jantung. Ya, landasan jantung ini ya. Tapi landasan jantung yang munculnya di momen apa ini? Di momen Pawati. Kan pada titik Upasaya Santati Jarata Pawati itu di momen sepanjang kehidupan. Kita nanti pernah belajar kan? Kita pernah belajar begini. Nah, nanti kita pernah belajar nanti di bab 5 ya, kalau teman-teman ingat ya. Bab 5 kan kita pernah offline ya. Yang namanya Pati Sandi kalau orang sudah lahir, karma ya. Karma itu akan berbuah pada saat momen Pati Sandi, nanti di bab 5 nih. Karma itu berbuah di momen Pati Sandi dan di sepanjang kehidupan yang namanya Pawati. Nah, kalau orang sudah lahir Pati Sandi, dia kan hidup tuh. Nah, kalau dia hidup sepanjang kehidupan namanya Pawati. Ya. Sepanjang kehidupannya Pawati. Jadi gini contohnya. Kalau kita bicara karma nih, nanti kita bicara di bab 5 ya. Di bab 5 kita akan pernah, ini masih ingat ya. Karma itu berbuah ya di dua momen. Momen Pati Sandi lahir dan di momen Pawati. Apa itu Pawati? Pawati adalah di momen apa? Di momen sepanjang kehidupan. Nanti di bab 5 kita belajar ya. Nah, di momen kehidupan ini, makanya kalau sekarang sudah lahir di momen Pati Sandi ini, kan sepanjang kehidupannya landasan jantungnya hidup kan? Kalau orang sudah lahir nih, sepanjang kehidupannya landasan jantungnya kan tetap ada dong, teman-teman ya. Jadi untuk kasus yang berikutnya nih di momen Mano Winyana Datu Tang sampai Yukanan Cadamanang di momen Pawati ini. Memang kalau kita belajar dengan menggunakan Pacayani Desa kayak gini nih rumit. Kalau kita belajar nanti dengan Pacayu Desa kan lebih gampang ya, Pacaya Desa lebih gampang. Tapi kalau Pacayani Desa memang seperti ini rumit sekali ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita bisa belajar kan ya. Teman-teman nanti kalau kita bicara bicara di sini nih teman-teman ya, bicara di sini ya, kita bicara di sini ya.
Saya pakai merah sebagai perhatian, ya. Kalau kita bicara di sini nanti kondisinya gitu ya. Terkadang kalimatnya gitu ya. Terkadang is the sum saya kalimatnya sebentar ya teman-teman ya. Is sometimes a condition as pronunciation condition. Jadi terkadang melalui kondisi kemunculan lebih awal gitu ya. Terkadang melalui kondisi ketergantungan lebih awal. Ya, terkadang untuk momen di mano datu tang sampai yuda kanan canda menang, terkadang dia melalui kondisi ketergantungan lebih awal, ya. Ya. Tapi kalau yang ini di momen ini teman-teman, di momen ini nih, di momen mano winyana datu tang sampai yuda kanan canda menang, kadang dia relatif by presence condition, artinya berhubungan melalui kondisi. Kalau ini berhubungan ya, berhubungan melalui kondisi. Ya, melalui kondisi kemunculan lebih awal. Lebih awal. Kadang ya dia, kalau ini kan terkadang, tapi ini berhubungan. Ya, ini berhubungan. Apa itu isinya? Tadi kan kita pernah belajar ya. 72 cita dan 52 cetasika. Gitu teman-teman. Ya, 72 dari mana? Tadi kan kita sudah belajar ya. 72 dari mana? Itu ya teman-teman ya. Jadi dipahami nggak itu? Teman-teman. Dipahami nggak? Jadi kalau kita bicara gini lah, saya ingin menyampaikan sama teman-teman gini, ya. Kalau di momen di tang rupang ini yang nomor satu adalah gitu, nomor satu membahasnya di 3 momen, sehingga menghasilkan ini, mano bisa masukkan ini menghasilkan ini. Tapi terkadang berhubungan melalui kondisi tergantungan lebih awal. Kadang saja. Terkadang melakukan kondisi ketergantungan lebih awal. Tapi kalau ini pasti nih berhubungan melalui kondisi. Jadi adalah pasti. Tapi tang rupang rupa hada rupang ini, tak materi rupa ini, tentu ini materi rupa ini maksudnya kan hadaya watu kan. Tapi hadaya watu ini dilihat nomor 2 dari sisi apa? Dari sisi pawati. Apa itu pawati? Pawati adalah sepanjang kehidupan. Di momen sepanjang kehidupan sebagai sebab, pati sandi sebagai sebab, di momen sepanjang kehidupan, maka akibatnya menjadi mano, winyana, datu, tang sampai yukanan cadamanang. Maka ini menjadi ini akibatnya. Tapi dia pasti berhubungan. Kalau di sini terkadang. Gitu ya teman-teman ya. Sampai situ dipahami. Nanti satu lagi nih. Tang rupang ini nanti ada momen satu lagi. Momen yang ketiga, ingetin ya, ini momen pertama apa? Di 3 ini ya. 1, 2, 3. Di momen kedua, materi itu di momen apa? Pawati atau sepanjang kehidupan. Yang ketiga nih saya hapus. Tolong diingat ya, saya hapus ya. Yang ketiga nanti di momen konsep. Konsep itu apa namanya? Kita pernah belajar. Konsep itu apa? Panyati ya. Panyati. Konsep. Panyati ya. Di konsep. Hadaya watu at best at the moment of concept. Jadi kita bicaranya di konsep nih. Hadaya watu di konsep. Hadaya watu di konsep. Kalau di konsep berarti bukan para mata dama ya. Hadaya watu di konsep. Kalau hadaya watu di konsep, maka
Ini sebagai sebab. Jadi nomor 3 ya. Nah, akibatnya nanti jadi apa? Akibatnya nanti menjadi 15 kesadaran. 15 kesadaran kelahiran kembali. Kita tahu Pati Sandi. Kita tahu berapa jumlah Pati Sandi, teman-teman? 19. 19 ya. Ada 19 Pati Sandi. Kenapa? Berarti kalau 15 berarti kurang berapa? 15 potong Kurang 50, kurang 4. 4-nya yang mana? Ketemu nggak sekarang? Kecuali siapa nih? Arupa ya, karena arupa tidak punya rupa. Kita lihat nih. Kita lihat ya teman-teman. Pati Sandi, kita lihat fungsi Pati Sandi nih. Fungsi Pati Sandi. Ya, fungsi Pati Sandi ya. Pati Sandi jumlahnya ada 19. Ya. Pati Sandi jumlahnya ada 19 ya. Dari 19 itu yang ini nggak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena dia tidak punya hadaya watu tadi ya. Karena the heart base dia tidak punya hadaya watu. Di konsepnya kalau kita konsep, mana ada sih landasan jantung kalau orang tidak punya tubuh gitu kan. Ini kan Pati Sandi nih fungsinya. Ya, berarti jelas ya sampai situ ya teman-teman terkait dengan. Jadi kalau kita bicara Pawati itu apa sih? Saya pernah belajar Pawati itu kalau kita bicara Pawati kan tadi kan di sepanjang kehidupan kan, sepanjang kehidupan. Tapi kalau kita bicara tadi Pawati itu kan sepanjang kehidupan ya. Kalau Panyati konsep. Jadi melihat hadaya watu di Tangrupang itu berarti dari 3 konsep. 3 konsep Pati Sandi bawah, Pati Sandi, Cuti dan Niroda Samapati. Lalu kita menggunakan konsep yang nomor 3 dan nomor 2 kita menggunakan Pawati. Kira-kira paham nggak teman-teman? Susah ya? Susah ya? Kita belum ketemu belajar yang lain ya Romo ya. Keburu nggak ya Romo? Keburu ya, nggak apa-apa ya. Atau kita paksakan atau gimana? Yang kalau kita dengan menggunakan buku Sugata Wangsa yang Mulia Bante Sugata Wangsa setelah selesai nih untuk Purejat. Ya, tapi saya kan harus mengcompare dengan buku yang lain kan gitu. Ya. Romo, mau diperjelas saja tadi yang pembahasan hadaya watu dilihat dari momen Pawati. Untuk momen kondisinya itu melalui kondisi kemunculan ya, bukan ketergantungannya. Karena ini bicara watu. Ketergantungan, ketergantungan. Oh, ketergantungan ya, sama ya. Ya, baik Romo. Ya. Kita lanjut ke, tapi kalau 15 karena dia tang sampai yutakanan cadamanang nih teman-teman ya. Karena dia tang sampai yutakanan cadamanang, maka cetasikanya berapa? Dari 15 Pati Sandi cetasikanya berapa? Cuman 35 cetasika. Kita lihat yuk. Ya, kita lihat ya. Kita lihat. Paling banyak ya. Tuh. Salah satu saja kita klik. Mau kita klik yang mana? Ini ya. Ini ya, kita klik ya. Kalau saya klik ini, berapa cetasika yang menyertainya? Maksimal berapa? 35 cetasika. Yang dimaksud di sini 35 cetasika adalah yang kita ambil yang paling banyak. Tapi kita tahu ya, tidak mungkin 35 cetasika itu muncul bersama. Maksudnya maksimal nggak mungkin. Tapi kenapa tidak mungkin maksimal? Karena yang namanya karuna dan mudita punya objek yang berbeda. Ya. Minimal maksimal sebenarnya kalau kita bicara paling top 34. Gitu ya. Gitu ya teman-teman. Terkait dengan buku yang Mulia Bante Sugata Wangsa dengan Purejata Pacayo melalui pembahasan Pacayani Desa. Apa itu Pacayani Desa? Pacayani Desa adalah menggunakan konsep secara Romo? Secara presisi gitu ya. Lebih dalam. Kita mau lanjut ke buku yang lain atau bagaimana, Romo? Mengingat kondisi Romo lebih baik
dilanjut next time aja Romo. Oke. Siapa yang mau tanya jawab silakan. Baik, silakan Romo Ramani, kalian Emita. Semakin seru aja ya pembelajaran mengenai Purejata Nisaya ya, Purejata Pacayo. Jadi malam ini Romo kembali menambahkan pemahaman dari pembahasan Watu Purejata Nisaya, di mana minggu lalu Romo hanya menjelaskan baru satu syair saja terkait dengan 5 landasan indera. Kemudian ditambahkan 2 syair berikutnya. Syair yang kedua yaitu terkait dengan Yam Rupang Nisaya, mengenai Handayat Watu. Handaya Watu dilihat dari momen Patisandi, momen Niroda Samapati, dan momen Cuti Cita. Yang menarik tadi kita perhatikan bahwa untuk Handaya Watu di momen Patisandi itu citanya bukan 76 seperti yang kita tahu bahwa elemen kesadaran batin atau Mano Winyana Dhatu adalah 76, tetapi ini hanya 72 cita. Mengapa? Karena ini terkait dengan Handaya Watu yang terjadi pada makhluk arupa, di mana mereka tidak memiliki Handaya Watu. Di momen Patisandi ya? Di momen Patisandi ya. Di mana arupa, wipaka, cita 4 tidak masuk di momen Patisandi. Kemudian untuk syair berikutnya ketiga mengenai Tam Rupang, yaitu Handaya Watu dilihat dari momen Patisandi, Niroda Samapati, Cuti Cita. Kemudian Handaya Watu dilihat dari momen Pawati, dan Handaya Watu dilihat dari momen Panyati atau konsep. Ya, itu melengkapi syair ketiga dan menutup referensi pembahasan Purejata Nisaya dari kitab Bante Sugata Wangsa. Ya, baik, silakan bagi yang mau bertanya, kami persilakan. Masih tersisa 8 menit lagi. Hari ini tadi di awal Romo menyampaikan bahwa Mahabuta Romo kurang seimbang. Karena sesuatu hal tetap seorang putujana mengalami jarata ya. Gitu Romo ya. Ya nggak apa-apa, yang penting masih bisa belajar kita dan mengajar ya. Baik. Ya, silakan. Oh ya, saya tambahkan dulu Romo sebentar sebelumnya. Tadi kan ini kan kondisinya kan tadi kan di pacayanya kan kondisinya tadi kan itu terkadang itu berhubungan ya, itu ya Romo ya. Ya. Yang ketiga ini adalah ini nggak sama sekali nggak berhubungan, karena kan ini konsep aja yang dikonsep. Is not relative by person's condition, jadi bukannya. Jadi nggak tergantung apa-apa dia sama sekali ya. Jadi kita bicaranya nggak tergantung kondisi yang nggak tergantung kondisi sama sekali ya. Jadi ini kan karena jadi kita anggapnya ini nggak ada apa-apa kondisinya. Jadi karena ini kan karena kita bicaranya kan dari sisi konsep aja. Karena konsep kita kan bisa berbeda-beda kan, Rom. Iya. Anyati ya begitu ya. Jadi ininya nol ya, nggak ada ya. Nggak ada keterangan gitu maksud saya, Rom ya. Ya, kondisinya kosong ya. Ya, maksudnya is not relative by presence condition. Begitu sih Romo. Ya. Baik. Sekedar tambahan. Ya, baik Romo. Sepertinya cukup Romo. Silakan closing statement-nya. Oke, terima kasih. Saya tahu pelajaran ini cukup sulit, Patana. Karena Patana itu kan adalah buku ke-7 di dalam Abhidhamma. Kalau kita bisa menguasai Abhidhamma Tasangga saja sudah luar biasa ya. Tapi kan ini kan karena ini kita masuki Patana, jadi kita belajar sebenarnya kelas kita ini, kelas Abhidhamma Tasangga inilah kelas Abhidhamma Tasangga plus Patana sebenarnya. Ya, yang kita kemas sehingga akhirnya hari ini kita jadi berapa puluh. Ini aja baru yang ke-10, padahal ada 24 Patana ya. Nanti setelah Patana ini 24 ini selesai, saya harus kembali ke Patisamuppada loh teman-teman. Kenapa saya harus kembali ke Patisamuppada? Karena nanti ketika Awija Pacaya Sankara, kan kita pernah belajar,
Awija Pacaya Sankara itu ada 16 patana yang menyertainya. Iya kan? Ya. Nah, 16 patana itu apa-apa saja, kan harus dijelaskan itu. Belum lagi kita bicara misalnya Awija Pacaya Sankara. Sankaranya yang mana nih? Yang anenja, yang punya, atau yang apunya? Yang anenja berapa pacaya, yang punya berapa pacaya, sampai ke seperti itu tuh Romo. Jadi makanya saya katakan kemarin karena ini permintaan teman-teman untuk menjelaskan patana sampai panjang lebar ini, ya nggak apa-apa, monggo gitu ya. Tapi nanti harus diingat, minimal nanti harus hafal yang 24 patana tadi. 24 patana inilah yang nanti akan kita sisipi ke Awija Pacaya Sankara, nanti yang Sankaranya yang mana? Yang apunya Bisankara atau punya Bisankara, atau anenja Bisankara, nanti patana-patana itu masuk ke yang mana-mana aja. Sampai ke gitu tuh Romo. Jadi kita di pelajaran kita ini masih panjang ya. Karena masih panjang, butuh wirya yang cukup buat kita, yang semoga jangan menyerah gitu ya. Kelelawar aja nggak menyerah gitu ya. Tetap semangat. Maaf Romo, untuk minggu depan kita akan masuk ke buku referensi Sayalai, Santa Gaweti, dan Nanika. Iya, begitu. Masih Purejata ya. Baik. Karena kan kemarin kan kita bilang begini ya Romo ya. Untuk yang kasusnya saya undang ya. Kan saya clear chat sebentar. Kan saya katakan kan kalau kita saya lupa salah. Saya close clear. Kan kita kan membahas Purejata. Kan ada dua sisi ya. Kita pakai buku Wen Sugata Wangsa ya. Wen Sugata membagi Purejata menjadi dua, apa saja? Aramana. Aramana apa? Aramana apa? Aramana Purejata. Gitu kan? Kalau yang kedua yang kita bahas apa? Watu Purejata. Tapi ini kita membahasnya dari sisi apa? Kalau Bante Wen Sugata membahas dari sisi apa? Pacaya Nidesa. Itu ya, jadi cuma dua. Tapi nanti ada beberapa buku yang Purejata ini, kalau kita menggunakan buku misalnya bukunya terbitan Sayalai, misalnya Sayalai Tata Gawesi, Gavesi ya plus Sayalai Nandika, dan saya ambil bukunya Sayalai Sayadaw ya, bukunya Sayadaw Kanansa gitu ya. Ukanansa itu minggunya dua. Dari Ukanansa itu nanti kita ketemu dengan berapa nih? Dua ini ketemu dengan apa nih? Masih ingat nggak? Ada tiga pembahasan kan? Apa saja? Masih ingat nggak teman-teman? Aramana sama ya. Aramana Purejata sama. Terus apa lagi? Watu Purejata Nisaya. Watu Purejata Nisaya. Sama apa lagi? Watu Ramana. Watu Ramana ya. Ramana Purejata ya. Purejata Nisaya. Purejata Nisaya. Nah, ini kan kita harus bahas nih teman-teman ya. Ya, teman-teman ya. Tapi tidak detail. Hanya saya bikin diagram saja. Mudah-mudahan selesai, Bos. Pertemuan minggu depan. Untuk kasus yang Purejata. Nanti kita masuk ke Pacaya Jata. Setelah Purejata nanti yang ke-11 ya, ke-11 kita masuk ke Pacaya Jata. Gitu, Pacaya. Ada berapa? 24. Panjang dan lama ya. Sabar ya teman-teman ya. Apa tetap kita mau semangat. Apa tetap kita mau udahin aja terus kita langsung ujung cepet-cepet aja. Sayang ya. Udah tengah jalan ya. Nggak boleh setengah-setengah gitu ya Romo ya. Iya, sayang Romo. Ya. Harus tuntas ya Romo ya. Iya. Nggak apa-apa, pelan-pelan Romo.
Pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan ya Romo ya. Iya, Romo. Baiklah kalau gitu. Terima kasih Romo. Tetap semangat ya. Ya, baik. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan lakukan pelimpahan jasa kepada Ibu Dwita. Ya, baiklah. Sebagai penutup dari kelas Abhidhamma pada malam hari ini, marilah kita membacakan Patidana, yang mana atas kebajikan yang kita lakukan ini kita limpahkan kepada para leluhur, orang yang kita sukai maupun yang tidak sukai dan netral di kesemua alam. Andamayang patidanang karomase punya sidan katasa yana katani te sanca bagino hontu satananta pamanaka Epia gunawan kaca maihang mata pita dayo tita me capya ditawa anye maja tawerino satta titan tilo kasming te buma catuyonika pance kaca tuwo kara sangsarante bawa bawe nyatang ye patidaname anumo dantu te sayang ye cimang na pajananti dewa tesang niwe dayung maya dinna na punyanang anumo dana hetuna sabbe satta sada hontu awera suka jiwino kema padan capapontu te sasasi jatang suba. Selanjutnya, marilah kita membacakan nama Karapata kembali sebagai penghormatan kepada Sang Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Marilah kita konsentrasikan batin pada patah yang akan kita bacakan. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggam namami. Mari kita mengucap bersama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Karamita, kita akan jumpa lagi hari Kamis, hari Senin mendatang, pembahasan bab 3. Selamat malam, jaga kesehatan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dana Romo.